Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan akan kita baca dan hayati bersama dalam Injil Markus 16. Injil Markus 16 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Injil Markus 16 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi meminyaki Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Namun ketika mereka melayang pandang, tampaklah batu itu sudah terguling. Batu itu memang sangat besar. Mereka masuk ke dalam kubur dan melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan terkejut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah dibangkitkan. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab kegentaran dan kedahsyatan menguasai mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah kita yang mendengar. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Saya akan mengatakan Yesus bangkit. Saya mengajak Bapak Ibu menyuarakan haleluya ya. Saya akan bilang 3 kali. Setelah itu nanti kita tepuk bersama ya. Saya akan mengatakan Yesus bangkit. Bapak Ibu mengatakan haleluya. Baik, siap? Yesus bangkit. Haleluya. Yesus bangkit. Haleluya. Yesus bangkit. Haleluya. Tepuk tangan bagi kita. Ya, sekarang mulai terlihat senyumannya. Kayaknya Bapak Ibu tegang semua hari ini. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, drama di depan tadi mengangkat realita kehidupan sederhana di sekitar kita. Kenapa? Sama seperti firman Tuhan hari ini. Kita mungkin sepanjang perjalanan kehidupan kita punya banyak kejutan. Kalau dalam terjemahan lama dikatakan jangan takut. Terjemahan baru dikatakan jangan terkejut. Sepanjang perjalanan yang kita jalani sampai hari ini Bapak Ibu, kita punya banyak kejutan. Apakah di bidang ekonomi kah? Tiba-tiba mungkin usaha kita yang awalnya baik-baik saja mungkin sedang ada persoalan. Atau ada kejutan dengan anak-anak kita yang biasa-biasa saja menuntut ini dan itu, dan kejutan-kejutan yang lainnya. Karena itu tema besar kita hari ini adalah menata kehidupan. Bapak Ibu, bahasa menata kehidupan itu sering dipahami
sering dipahami yang namanya noto, menata, itu berarti kadang dipahami ada yang menata, ada yang ditata. Setuju? Ada yang menata, ada yang ditata. Karena itu secara bahasa di sana juga dikatakan wanito. Napa tegese Bapak Ibu? Wanita. Ibu-ibu wanita mau setuju nggak? Setuju nggak? Bahasa wanita atau wanita itu berarti kudu wani di Ini kejutan kedua. Mari bapak-bapak, suami-suami dengarkan keluhan istrimu. Karena itu Bapak Ibu, ketika bahasa ini dikatakan bahwa wanita kudu dadi wanita, kudu dadi perempuan sing iso, sing mau, lan sing bisa di Toto. Yang noto siapa? Yang menata siapa? Bukankah bahasa menata kembali kehidupan ini kalau kita pahami, kita hayati, maknanya sangat hierarki. Dan kadang maknanya superior. Karena tentu yang menata itu harus lebih nek wani noto. Berarti sing noto kudune luweh temoto. Namanya priyo. Pernah menghayati itu Bapak Ibu? Bahwa sebelum laki-laki menata istrinya, dia harusnya hidupnya jauh lebih tertata. Karena itu ibu-ibu bisa komplain, oh bapak itu yang ngono, atau anak-anak kita. Nah Bapak Ibu, kadang ini menjadi pandangan, tetapi hari ini saya mengajak kita semua bahwa bicara tentang menata kehidupan sebenarnya bukan hanya bicara siapa dan kepada siapa. Tetapi hal yang paling sulit dilakukan dalam kehidupan ini adalah menata diri kita sendiri. Itu hal yang paling sulit Bapak Ibu. Saya tidak usah pakai contoh yang lain saja, saya pakai contoh saya saja. Saya dari dulu sehat Bapak Ibu karena saya suka olahraga. Tapi ketika di Wonosobo ini kolesterol saya bagus, gula darah saya bagus, asam urat saya bagus, kesehatan saya bagus. Yang nggak bagus cuma satu. Tuh dompet bagus Pak, dari Tuhan Pak. Saya duitnya 12.000 iso ketuk Jogja Pak. Dulu duitnya banyak, beli sendiri lah Bapak Ibu. Sekarang nggak perlu pakai duit, bisa kemana? Yang nggak bagus buat saya hanya satu Bapak Ibu, namanya triglycerid. Padahal saya tahu bagaimana cara mengelola triglycerid itu adalah dengan cara saya harus minum air putih yang banyak. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau di Wonosobo Bapak Ibu ngunjuk toyo peta air putih banyak, efeknya apa? Pilek. Beser. Tapi itu harus dilakukan. Saya pun lebih sulit menata diri saya dan mengatakan kepada diri saya, bangun tidur minum 2 gelas, satu hari harusnya 8 gelas. Karena itu menjadi kebutuhan saya. Tapi Bapak Ibu paling sulit itu ngasih tahu diri kita. Jadi bicara tentang menata kehidupan itu sebenarnya bukan bicara kepada orang lain, bukan bicara kepada keluarga kita, tapi bicaralah pada dirimu sendiri. Kenapa sih kita menjadi orang yang sulit? Kenapa sih mungkin kita menjadi orang yang lebih sensitif? Kenapa sih kita menjadi orang yang dan sebagainya? Karena itu Bapak Ibu, dalam refleksi drama tadi saya mengingat bahwa itulah keluarga. Yesus bangkit menata kehidupan kembali para murid-muridnya. Ketika para muridnya semuanya kocar-kacir, dia disalibkan. Apa yang Yesus lakukan? Yang Yesus lakukan adalah kebangkitannya, berjumpa kepada murid-muridnya.
Ketika sedang dalam perjalanan ke Emmaus bersama dengan 2 orang muridnya, Yesus bertanya, ada apa? Mereka menjawab, ada peristiwa besar. Dan itu menggoyahkan hati mereka. Maka apa yang Yesus tata bagi mereka yang pertama adalah Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya, lalu terbukalah mata mereka. Kita perlu diingatkan kembali pada iman kita bahwa sepanjang perjalanan kehidupan kita mungkin kita mengalami banyak kejutan. Tapi bukan berarti iman kita hilang. Kita diminta teguh kembali untuk terus kembali menyandarkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, mungkin kita menjadi orang-orang yang reaktif, gagah berani, luar biasa seperti Petrus. Ketika Yesus memberitakan peritaannya, kemudian Petrus mengatakan, Tuhan, sekali-kali tidak boleh. Bahkan Petrus mengatakan, aku yang akan ada di depan. Yesus hanya mengingatkan, sebelum ayam jantan berkokok, kamu telah mengkhianati aku. Ketika Yesus bangkit, Yesus berjumpa dengan Petrus. Yesus mengembalikan Petrus menjadi Petrus yang sebenarnya. Orang yang kuat, orang yang punya pendirian, orang yang tegas, orang yang berjuang dalam kehidupannya, Yesus kembali. Bahkan saya melihat 3 kali Yesus menguatkan Petrus. Layanilah domba-domba. Yang ketiga, Bapak Ibu, mungkin kita juga menjadi orang-orang yang silent, orang-orang yang tidak percaya dengan adanya metrofisika, atau orang-orang yang logis, orang-orang yang kognitif, menggunakan segala akal pikiran kita untuk juga bisa mengerti dan menghayati kebangkitan Yesus. Karena itu Thomas berkata kepada teman-temannya, sebelum aku mencucukkan jari. Yesus bangkit juga buat Thomas. Yesus bangkit dengan kondisi fisik di mana tangan, kaki, dan lambungnya terluka. Jadi kalau kita bicara menata kembali kehidupan, apapun yang Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak butuhkan untuk tetap kuat, tetap semangat dan melanjutkan kehidupan ini, apapun tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dia mau datang bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tapi pertanyaannya adalah, maukah kita mulai menata diri kita sendiri? Maukah kita mulai memahami bahwa yang salah bukan orang lain, yang pengecut bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Karena itu Bapak Ibu, mari taruh tangan kanan di dada sebelah kiri, karena di sana adalah hatimu berada. Tirukan kata-kata saya ya. Hari ini aku mengampuni diriku. Aku menerima segala kondisiku. Aku menerima segala kondisiku. Apa adanya. Apa adanya. Tuhan Yesus mengasihi aku. Mengasihi aku. Sekarang bagi Bapak Ibu yang duduk bersama dengan keluarganya, suami, istri, anak, orang tua, adik, kakak, saya minta bersalaman dan mintalah maaf. Tidak usah cari kesalahannya apa, kenapa. Salaman, katakan dengan tulus, aku minta maaf. Mari sebelahnya. Kalau kemarin di Pepantan Kalimiro saya mengizinkan majelis bersama dengan keluarganya boleh, kalau mau minta maaf dan duduk bersama keluarganya boleh. Sudah Bapak Ibu? Kalau sudah minta maaf toh? Sudah lega belum? Ada yang pura-pura lapor saya?
Tidak. Karena itu sekarang Bapak Ibu sudah minta maaf. Hari ini kita menata kehidupan kita. Percuma Bapak Ibu orang tua menata anak-anak kalau anak-anaknya nggak punya peran apapun. Percuma anak-anak kita komplain sama orang tua kalau juga tidak melakukan penataan yang sama. Yang bisa menata itu satu, tata diri kita sendiri. Yang kedua, mari bergandeng tangan bersama dengan keluarga kita. Kita semua punya perannya masing-masing dalam keluarga. Jangan menuntut, jangan meminta lebih atau berekspektasi terlalu tinggi, tapi mulailah kehidupan dengan saling menerima, meminta maaf dan mendoakan. Karena itu yang terakhir, silahkan tanya kepada sebelahnya apa yang ingin didoakan. Silahkan. Doanya. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Tuhan memberkati.